Ketika kita bicara tentang pemimpin dunia yang paling powerful, nama Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah pasti jadi salah satu yang pertama terbesit dalam pikiran kita. Tidak heran, Xi adalah sosok pemimpin yang mempunyai pengaruh politik luar biasa di dalam negara yang sering disebut sebagai kandidat adidaya selanjutnya. Kiprahnya dalam politik internasional pun kini membuat sosok Xi sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling disegani. Tapi, meskipun Xi Jinping itu sosok yang erat dengan kata kekuatan itu sendiri, tidak banyak yang menyadari bahwa ia sebetulnya berasal dari latar belakang politik yang sangat sederhana. Kalau boleh jujur ya, cerita kebangkitan Xi ini menarik banget sih. Mungkin kalau lihat sejarahnya, banyak yang nggak bakal nyangka kalau dengan latar belakang yang seperti demikian, Xi itu bisa jadi orang paling terpowerful di Tiongkok pada hari ini. Lantas, seperti apa latar belakang Xi Jinping? Bagaimana asal mulanya sehingga menjadi pemimpin yang perkasa di tanah Tiongkok? Walaupun kini menjabat sebagai sekjen di Partai Komunis Tiongkok atau PKT, keluarga Xi Jinping sebetulnya merupakan korban politik partai tersebut. Di Tiongkok, Xi diberi julukan sebagai salah satu princeling. Ini adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok politisi yang merupakan keturunan tokoh-tokoh revolusioner komunis Tiongkok pada awal abad ke-20. Ayah Xi yang bernama Xi Zongxun adalah salah satunya. Namun, pada tahun 1962, Xi Zongxun justru disingkirkan oleh partainya sendiri, yakni PKT. Pada tahun itu, wakil ketua PKT yang bernama Kang Sheng menuduh Xi Zongxun sebagai pengkhianat partai dengan tuduhan menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai ideologi partai. Gak cuma itu, ketika revolusi kebudayaan, Xi Zongxun juga dianiaya, dipenjara, dan ditahan dalam waktu yang lama di Beijing. Masa persekusi ini menjadi awal kehidupan yang pahit bagi Xi Jinping yang saat itu masih berusia belasan tahun. Pada tahun 1966, Xi terpaksa berhenti mengemban pendidikan. Banyak pelajar yang saat itu menggeledah rumah keluarga Xi dan salah satu saudara perempuan Xi yang namanya Xi Heping dianiaya hingga meninggal. Tanpa keluarganya, Xi Jinping terpaksa hidup sebagai orang miskin di desa Liangzhe sejak tahun 1969. Namun, kisah hidup yang pahit itu tidak menghentikan Xi. Pada tahun 1974, Xi justru bergabung dengan partai yang membuat hidupnya sengsara, Partai Komunis Tiongkok. Menariknya, walau merupakan salah satu princeling, awal karir politik Xi Jinping justru terlihat seperti politisi biasa aja. Alih-alih bersaing di kawasan elit seperti Beijing atau Shanghai, Xi justru memilih bertugas sebagai sekretaris partai di daerah rural, yakni di Hebei, Zhejiang, dan Fujian, dari tahun 1985 hingga 2007. Terkhusus di Fujian dan Zhejiang, Xi juga sempat menjabat sebagai gubernur. Namun, perbedaan ini justru yang sepertinya membuat Xi sebagai politisi yang sangat berpotensi menjadi seseorang yang kuat. Di daerah-daerah pinggiran Tiongkok, pemimpinan Xi sebagai gubernur dan juga sekretaris partai berhasil membuatnya dicap sebagai seorang party darling. Gak cuman rakyat, politisi-politisi elit di jajaran PKT juga melihat bahwa Xi adalah sosok princeling yang kelihatan gak punya ambisi besar. Nah, karena persepsi yang seperti itu, jalan politik Xi di PKT terlihat terbuka lebar. Singkat cerita, karena citranya yang bagus, pada tahun 2012 Xi dipercaya menjadi sekjen di PKT. Namun setelah itu jiwa politiknya baru mulai kelihatan. Hal itu mungkin dimulai ketika Xi meluncurkan kampanye anti korupsi nasional pada tahun 2012 yang membuat beberapa pejabat di Tiongkok dicabut dari jabatannya. Pada akhirnya, kiprah Xi sebagai sekjen PKT sekaligus presiden Tiongkok membuahkan hal yang mungkin sebelumnya tidak terduga. Pada 11 Maret 2018, PKT di bawah kendali Xi mengajukan proposal untuk mengubah konstitusi di Tiongkok agar dapat memberikan Xi jabatan 3 periode. Hal ini secara otomatis membuat Xi sebagai pemimpin terkuat Tiongkok setelah era Mao Zedong. Tapi terlepas dari kebijakan-kebijakannya, kita nggak bisa pungkiri bahwa Xi Jinping
adalah orang yang sangat fenomenal. Kejeniusan politiknya mungkin nggak bisa kita temukan di politisi-politisi lain.